Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2 akan menunjukkan simulasi sidang arbitrase di mana nomor sengketa nomor 23 garing PDT ARB garing 2025 garing Bani Palembang, di mana sengketa antara pihak pemohon yaitu Konveksi Bintang melawan Kelambiku sebagai pihak pemohon, di mana awal dari sengketa ini ketika Butik Kelambiku yang menuntut kejelasan atas pemenuhan produk 4.000 piece gamis karena Konveksi Bintang tidak dapat memenuhi 4.000 gamis dalam waktu yang telah ditentukan. Maka hal itu mereka sepakat untuk membawa kasus ini ke ranah arbitrase Palembang. Maka dari itu kami akan menyajikan simulasi sidang yang dimana proses pendaftaran dilakukan secara online. Yang kedua, proses identitas dan verifikasi berkas yang dilakukan melalui online melalui e-court. Dan yang ketiga adalah sidang yang dilakukan secara konvensional, yaitu sidang pembuktian dan pembuktian saksi. Yang keempat adalah putusan yang dilakukan melalui email masing-masing para pihak. Maka dari itu, maka saksikan simulasi sidang yang akan kami tampilkan pada video berikutnya. Terima kasih. Persidangan arbitrase dengan nomor register perkara 23 garing PDT ARB garing Bani garing 2025 tentang prestasi antara Butik Kelambiku melawan PT Konveksi Bintang pada hari ini dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Seri Febianti SHMH selaku Ketua Arbiter. Di sebelah kanan saya ada Ismil Dwi Saputri SHMH selaku Arbiter 1, dan di sebelah kiri saya ada Bapak Rifki Zakian MH selaku Arbiter 2. Di sini kami ditunjuk oleh Bani untuk menyelesaikan perkara Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelumnya pemohonnya siapa? Saya Bu, atas nama Rizky dan Hari. Bapak sebagai apa? Saya sebagai owner dari Butik Kelambiku. Pemohonnya siapa? Saya Bu Sueda Nurul Sudiam, Ibu sebagai apa? sebagai Direktur Konveksi Bintang. Baik, di sini para pihak bersama kuasa hukumnya atau sendiri-sendiri? Bersama kuasa hukum Bu. Baik, karena ini merupakan persidangan pertama secara konvensional, maka saya perlu memeriksa identitas dari para pihak. Silakan kuasa hukumnya maju ke depan untuk melihatkan identitasnya. Baik Ibu. Ada pertanyaan? Baik, silakan duduk kembali. Berkas para pihak telah kami periksa, begitu juga dengan permohonan dari Bapak Rizky Zamhari dan juga jawaban dari Ibu Suaida. Mengenai hal itu, kami akan menanyakan terlebih dahulu pada Bapak Rizky Zamhari, apakah sudah melakukan mediasi dengan Ibu Suaida, Pak? Sebelumnya kami telah melakukan mediasi Bu, tapi hasil dari mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan. Kenapa Pak? Bapak tidak mau berdamai saja? Mengingat kerugian yang kami alami cukup besar Bu, jadi kami ingin melanjutkan persidangan saja Bu. Ibu Suaida bagaimana Bu? Mediasi tidak dapat dilaksanakan Bu, tapi kami selalu mengupayakan damai Bu. Berarti Ibu punya niat untuk berdamai dengan Bapak Rizky Zamhari? Betul sekali Bu. Bapak bagaimana Pak? Tidak mau berdamai saja? Biar kelar urusannya Pak. Karena kami sudah mengalami kerugian yang cukup besar, jadi sepertinya kami lanjut ke persidangan saja Bu. Bapak tetap mau melanjutkan persidangan begitu? Iya Bu. Ibu Suaida bagaimana Bu? Apabila ini jalan tengah untuk menyelesaikan sengketa Ibu, maka lakukan saja. Baik, karena para pihak telah sepakat untuk melanjutkan persidangan, maka persidangan kita lanjutkan dengan agenda pembuktian dari para pihak. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada pemohon. Apakah alat buktinya sudah siap? Untuk alat bukti kami sudah menyiapkan alat bukti berupa bukti chat Bu dan 2 orang saksi, yang dimana diantaranya 1 orang saksi ahli yang bernama Rani Mesa Putri dan saksi dari karyawan Butik Kelambiku yaitu Imaratul Ismani. Kami juga membawa bukti berupa gamis yang sudah diproduksi dari Konveksi Bintang Bu. Baik, silakan bawa alat bukti yang depan. Baik Bu. Kuasa kamu sekarang maju ke depan untuk menyaksikan.
Cukup. Ini benar dari konveksi bintang. Ya itu benar Bu, ini produksi dari konveksi bintang. Bu bisa melihat juga bukti cat di map tersebut. Baiklah. Cukup. Baik. Baik, silakan kembali. Untuk saksinya apakah sudah siap? Sudah siap Ibu. Saksi pertama atas nama siapa? Atas nama Imaratul Isnaini Bu. Baik. Sekretaris hadirkan saksi atas nama Imaratul Isnaini ke dalam ruang sidang. Kepada Saudari Imaratul Isnaini dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Silakan duduk Ibu. Ibu, bagaimana sehat hari ini? Siap Ibu. Sudah siap mengikuti persidangan? Siap Bu. Baik, silakan bawa kartu identitasnya terlebih dahulu. Silakan duduk. Mbak. Cukup. Ibu namanya siapa? Nah, Imaratul Isnaini Tempat tanggal lahir Ibu di mana? di Kauman 8 Juli 1999. Alamat Ibu? Alamatnya di Kemuning, Jalan Pahlawan, KM 3,5 Kota Palembang. Agamanya apa Bu? Islam. Kerjaan Ibu? Saya sebagai manajer produksi di butik Lambiku yang sudah bekerja selama 3 tahun. Baik. Sebelum Ibu memberikan keterangan, maka Ibu akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik. Ibu duduk, silakan. Silakan berdiri Ibu, ikuti lapas setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali Bu. Cukup Bu. Ibu telah disumpah, maka Ibu harus memberikan keterangan yang sebenarnya. Ibu mengerti? Menurut Ibu. Ibu tersebut bertanya. Ada Ibu, silakan. Baik, Ibu Imaratul, Ibu tadi menyatakan sebagai manajer di butik Lambiku ya Bu? Benar Bu. Apakah Ibu tahu tentang surat perjanjian kerja, di mana di dalam surat itu mengatur tentang spesifikasi barang dan tenggat waktu untuk pengiriman 4.000 pieces barang tersebut? Ada Bu, ada perjanjian yang ditandatangani oleh owner dan pemilik pihak konveksi bintang pada tanggal 18 Februari 2025 dengan tanggal pengiriman 29 Maret 2025. Oke, baik. Di dalam surat perjanjian tersebut, apakah ada klausul yang mengatur tentang keterlambatan dan ketidaksesuaian dari pengiriman tersebut? Ada Bu, klausul pasal 7 yang menyatakan jika terjadi keterlambatan lebih dari 7 hari dan barang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pihak konveksi bintang wajib mengembalikan seluruh uang muka dan membayar ganti rugi. Saudari Iman, kenapa Anda menyimpulkan bahwa kesannya konveksi bintang telah melakukan pelanggaran pasal 7? Anda kan hanya karyawan. Ibu Reni izin, dia merupakan karyawan, jadi dia lebih tahu. Saya bertanya dia apakah pengalaman saya sebagai saudara. Para pihak akan terlebih dahulu, karena ini merupakan di ruang sidang, maka akan kita selesaikan permasalahannya dengan sebaik-baiknya. Mengerti? Mengerti Ibu. Silakan lanjutkan Ibu. Sudah. Masih ada pertanyaan? Cukup. Cukup Ibu. Pemohon ada pertanyaan? Cukup Ibu. Pemohon ada pertanyaan? Ada Ibu. Silakan. Saudari saksi, Anda tadi mengatakan bahwasanya kualitas 500 gamis yang dikirim pada 25 Februari tidak sesuai, betul? Betul Bu, jahitannya tidak rapi, ukurannya tidak konsisten, bodinya pun salah. Apakah Anda sudah meninjau langsung proses produksi di PT termohon sebelum tanggal 29 Maret? Saya sudah meninjau di pertengahan Maret dan pekerja pihak konveksi bintang sudah menjanjikan bahwasanya semuanya itu akan berjalan sesuai dengan rencana. Cukup Ibu. Ibu sendiri masih ada yang ingin sampaikan Bu? Tidak Bu. Baik, silakan Ibu ambil kembali kartu identitasnya dan meninggalkan ruang sidang. Saksi kedua sudah siap? Sudah siap Ibu. Atas nama siapa? Atas nama Ibu Rani Meisa Putri. Sekretaris hadirkan ahli atas nama Rani Meisa Putri ke dalam ruang sidang. Kepada Saudari Rani Meisa Putri dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang. Silakan duduk saudari. Saudari dalam keadaan sehat? Saya sehat. Sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap.
Baik, silakan saudari bawa kartu identitas beserta CV-nya ke depan. Silakan duduk kembali. Cukup. Saudari namanya siapa? Nama saya Animesa Putri Magister Desain. Tempat tanggal lahir saudari? Saya lahir di Kota Bandung 1 Mei tahun 1984. Alamatnya di mana? Alamat saya di Jalan Diponegoro, Bandung Barat. Agama saudari? Agama saya Islam. Pekerjaannya apa saudari? Kerjaan saya sebagai dosen desain di Universitas Institut Teknologi Bandung. Baik. Saudari, apakah saudari mengenal pemohon dan kuasanya? Saya tidak mengenal dengan termohon maupun kuasa hukumnya. Kalau dengan termohon bagaimana? Apakah saudari kenal? Saya juga tidak kenal. Baik. Berarti saudari tidak memiliki hubungan keluarga dengan termohon? Tidak. Baik saudari, sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Bersedia. Lebih bersatu. Silakan berdiri saudari. Baik, ikutilah setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Silakan duduk kembali. Baik, saudari telah disumpah, maka saudari harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saudari. Mengerti? Lebih satu pertanyaan, cukup. Lebih kedua pertanyaan. Ada Ibu. Silakan. Baik. Ibu Rani, menurut pendapat Ibu, kesalahan dalam produksi seperti benang lepas atau jahitan kusut itu kesalahan dari quality control termohon atau desain termohon? Ya, baik untuk mengenai kerapihan jahitan, warna konsisten dan finishing itu adalah merupakan tanggung jawab dari produsen, bukan tanggung jawab dari desainer. Baik. Menurut Ibu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses produksi 4.000 pieces gamis tersebut? Oke, dari untuk pengajuan, dari total waktu untuk antisipasi revisi kecil dan kendala teknis, jadi jika termohon tidak memperkirakan waktu yang tepat, maka akan terjadi perencanaan yang buruk. Jadi kurangnya manajemen produksi ini bukan semata-mata kesalahan dari revisi. Baik, terima kasih. Cukup Ibu. Baik. Pemohon ada pertanyaan? Cukup Ibu. Termohon ada pertanyaan? Ada Ibu. Silakan. Saudari Agni, berapa lama proses 1 kali revisi kecil mengenai perubahan dari bordir dan warna? Ya, baik untuk prosesnya itu dari 2 hingga 3 hari per sampel. Jadi jika waktunya yang sempit, maka waktu akan menumpuk. Maka dari itu seharusnya harus dicantumkan di kontrak sejak awal revisi. Apakah menurut Anda realistis menuntut 4.000 pieces gamis dalam waktu 4 minggu dan revisi tanpa batas? Tidak sepenuhnya realistis Bu, tapi termohon juga wajib menolak atau renegosiasi deadline jika kapasitasnya tidak cukup, lalu jadikan alasan sebagai keterlambatan. Baik, terima kasih. Cukup Ibu. Baik. Saudari sendiri masih ada yang ingin disampaikan? Cukup. Silakan saudari ambil kembali kartu identitasnya dan meninggalkan ruang sidang. Pemohon masih ada yang akan dihadirkan? Cukup Ibu. Baik. Termohon, apakah alat buktinya sudah siap? Sudah siap Ibu. Kami menghadirkan 2 orang saksi. Yang pertama Saudara Rafli dan kedua Saudari Amel Ibu. Apakah saksinya sudah siap? Sudah siap Ibu. Baik. Sekretaris, hadirkan saksi atas nama Rafli ke dalam ruang sidang. Kepada saudara Rafli, dipersilakan untuk masuk ke ruang sidang. Silakan duduk, Bapak. Baik, Bapak sehat hari ini? Sehat. Bapak sudah siap mengikuti persidangan? Siap. Jadi silakan Bapak bawa kartu identitasnya ke depan terlebih dahulu. Silakan duduk kembali Bapak. Cukup. Bapak namanya Rafli, benar? Benar. Tempat tanggal lahir Bapak di mana?
Palembang 22 Agustus 1994. Alamatnya di mana Pak? Di Majelis 3 Jalan Malpeda Lorong Sahabat. Agamanya apa? Islam. Pekerjaan Bapak? Sebagai manajer di konveksi bintang. Baik. Bapak, apakah Bapak kenal dengan pemohon dan kuasanya? Tidak. Dengan termohon bagaimana Pak? Bapak kenal? Kenal dengan termohon, tidak dengan kuasanya. Bapak punya hubungan keluarga dengan termohon? Tidak Bu, beliau hanya teman saya di kantor. Baik. Sebelum Bapak memberikan keterangan, maka Bapak harus disumpah terlebih dahulu. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, silakan berdiri Bapak. Ikuti lapas setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali Bapak. Cukup Ibu. Bapak telah disumpah, maka Bapak harus memberikan keterangan yang sebenarnya. Mengerti? Mengerti. Berikan itu pertanyaan. Ada, silakan. Baik, Bapak Rafli, Bapak tadi menyatakan sebagai manajer di PT Konveksi Bintang. Apakah Bapak tahu mengenai surat perjanjian kerjasama antara PT Konveksi Bintang dan Butik Lambiku? Iya. Baik, di sini dinyatakan bahwa adanya keterlambatan pengiriman 4.000 pieces. Apa yang menjadi alasan utama dari keterlambatan tersebut, Bapak? Baik Bu. Jadi kami itu terkendala di tempat kami suplai barang material yang disepakati oleh pemohon. Dan juga kami sudah memberi akad lain, tetapi pemohon tetap bersikeras untuk material yang sama. Bu. Oke, di sini juga dinyatakan bahwa adanya kebocoran desain dari Butik Lambiku terhadap PT Konveksi Bintang. Bagaimana dari pihak Bapak menanggapi hal tersebut? Baik Bu, dari kami juga sudah menelusuri tentang kebocoran ini dan tidak terjadinya kebocoran ini dari pihak kami. Setelah kami lebih telusuri lagi, ternyata desain yang diminta oleh pemohon itu memang sedang tren di pasar masa kini Bu. Dan kemungkinan desain itu banyak yang menggunakannya di pasar umum. Cukup Ibu. Ustaz termohon ada pertanyaan? Cukup Ibu. Pemohon ada pertanyaan? Ada Ibu. Silakan. Pada Bapak Raffi, saya akan menanyakan. Bapak tadi bilang bahwa ada kendala dari material. Kenapa Bapak tidak konfirmasi di awal, Pak? Mengingat itu yang membuat klien kami merasa rugi, Pak. Baik. Sebelumnya ini tidak benar Bu. Kami sudah mengabarkan klien pada minggu kedua, awal minggu kedua, dan memberi solusi untuk pengiriman bertahap. Tetapi klien tetap bersikeras untuk pengiriman sekaligus Bu. Oke, selanjutnya mengenai kebocoran desain setelah 7 hari perjanjian itu disahkan, mengapa ada desain yang sama, Pak? Itu tanggung jawab siapa ya? Baik, saya tegaskan lagi Bu. Kebocoran desain itu tidak terjadi di kami, dan kami menduga itu kemiripan dikarenakan tren sekarang menggunakan desain seperti itu. Oh, jadi Anda menyalahkan pihak kami? Kami yang memiliki kesalahan atas kebocoran desain. Saya tidak bisa menekan saudara Rafli dong. Ya begitu memang adanya. Jadi Jadi cara selesainya tidak benar. harap tenang terlebih dahulu. Sudah saya katakan bahwasanya ini di ruang sidang, maka segala permasalahannya akan kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Mengerti? Baik, silakan lanjutkan. Saya rasa cukup Ibu. Bapak sendiri masih ada yang sampaikan, Pak? Cukup. Baik, silakan Bapak ambil kembali kartu identitasnya dan meninggalkan ruang sidang. Masa termohon, saksi kedua sudah siap? Sudah siap Ibu. Baik. Sekretaris, hadirkan saksi atas nama Amelia ke dalam ruang sidang. Para saudari Amelia dipersilakan untuk masuk ke ruang sidang. Silakan duduk. Baik, Ibu sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap Bu. Baik, silakan Ibu bawa kartu identitasnya ke depan. Baik Bu. Silakan duduk kembali. Cukup Ibu. Ibu namanya siapa? Nama saya Amelia Putri Bu. Tempat tanggal lahir Ibu? Palembang, 22 September 1958. Alamatnya di mana Ibu? Jalan Kopral Urip, Lorong Cendrawasih, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang. Baik, agamanya? Agama saya Islam Bu.
Pekerjaan Ibu apa? Sebagai karyawan dari PT Konveksi Bintang. Ibu mengenal termohon dan kuasanya? Saya mengenal dengan termohon tapi tidak dengan kuasanya. Ibu punya hubungan keluarga dengan termohon? Tidak Bu, beliau hanya rekan kerja saya. Baik. Kalau dengan pemohon bagaimana Bu? Ibu kenal? Tidak Bu. Berarti Ibu tidak punya hubungan keluarga dengan pemohon? Tidak Bu. Baik, Ibu sebelum Ibu memberikan keterangan, maka Ibu harus disumpah terlebih dahulu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik, terlebih dahulu silakan. Siap. Silakan berdiri, saudari Anda. Baik, ikuti lafaz setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari sebenarnya. Silakan duduk. Ibu telah disumpah, maka Ibu harus memberikan keterangan yang sebenarnya. Ibu mengerti? Mengerti Bu. Ada Bu. Silakan. Baik, saudari Kamil. Apakah benar dalam proses produksi parigu bisnis gamis itu mengalami hambatan? Lalu menurut pendapat Ibu sebagai karyawan itu apa penyebab utama hambatan tersebut? Benar Pak, hambatan utama terjadi karena adanya revisi berulang dari pihak pemohon, terutama mengenai warna kain, diterbordir dan hasil finishing, sehingga membuat proses produksi kami harus diulang Pak. Lalu apakah benar Konveksi Bintang pernah menyatakan secara resmi bahwa pihak mereka tidak sanggup untuk memenuhi tenggat waktu tersebut? Tidak pernah Pak, yang kami sampaikan hanyalah laporan bahwa proses produksi kami masih terus berjalan, dan kami juga tetap berusaha untuk menyelesaikan pesanannya. Namun setelah melihat dari kondisi revisi yang masuk terus-menerus, sehingga membuat proses produksi kami masih tidak mendapatkan menyelesaikan pesanan dengan tepat waktu Pak. Baik, terima kasih. Cukup Ibu. Baik. Kuasa termohon ada pertanyaan? Cukup Ibu. Kuasa pemohon ada pertanyaan? Ada Ibu. Silakan. Kepada saudari Amel, saya akan menanyakan. Ini kan tadi revisi minor ya, Mbak. Itu revisi minor itu kan revisi kecil. Mengapa? Revisi kecil seperti perubahan bordir dan warna itu mempengaruhi keterlambatan produksi hingga tenggat waktu yang telah ditentukan. Betul Bu, revisinya terlihat minor, akan tetapi dampak pada produk itu cukup besar Bu, karena warna dan produk itu termasuk dari desain inti, sehingga setiap ada perubahan membuat tim produksi kami harus mengulang setting mesin, mengganti bahan dan membuat sampel ulang. Baik Pak, mengenai kebocoran desain Mbak, apakah Mbak mengetahui hal tersebut? Saya tahu setelah kejadian itu Bu, dan itu benar terjadi karena ada kelalaian dari salah satu pegawai kami yang sedang membuat video untuk dokumentasi, sehingga saya tahu setelah video itu diketahui, video tersebut langsung dihapus dan pegawai kami juga sudah minta maaf kepada pemohon. Saya rasa cukup Ibu. Baik. Saudari sendiri masih ada yang ingin sampaikan? Cukup Bu. Baik, kami rasa cukup keterangan dari saudari. Silakan ambil kembali kartu identitasnya dan meninggalkan ruang sidang. Kuasa termohon masih ada yang akan dihadirkan? Cukup Ibu. Baik. Para pihak, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Cukup Bu. Baik, karena tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, oleh Bapak Ibu sekalian, maka persidangan hari ini dengan agenda pembuktian kita anggap selesai ya. Dan akan kita lanjutkan kembali dengan agenda putusan dari arbiter. Sekretaris 7 hari ke depan pada tanggal berapa? Pada tanggal 23 Desember. Pada tanggal 23 Desember 2025 kita akan melanjutkan persidangan kembali dengan agenda putusan dari arbiter. Diperintahkan kepada para pihak untuk melihat putusan dari arbiter pada akun email masing-masing. Apakah mengerti? Mengerti Ibu. Baik, dengan demikian persidangan hari ini ditunda dan ditutup.